kasih Prof. Darwan. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada peserta yang berikutnya, yaitu Pak Subur Simanulang STMSI dari Universitas Dharma Agung. Pada Pak Subur, sudah siap? Ya, siap Bu. Ya, Terima kasih Bu. dipersilakan. Bapak mohon maaf, karena wajahnya kurang begitu jelas, apakah bisa dimatikan dulu Pak untuk background-nya? Iya, karena di saya wajah Bapak tertutup sama background. Kalau begitu Nah, itu ya, Pak Bu. ya, Gini aja Bu ya. ya baik Pak. Ya mungkin kendala jaringan nih Bu. Jadi backgroundnya nggak gitu jelas. Ya suara saya udah jelas Bu ya. Suara saya jelas ya. Ya, sudah Bapak. Ya baik, terima kasih Bu. Izin Prof. Sudarwan menyampaikan Baik, silakan. saya. Ya. Ya, selamat pagi teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, sebelum ini ya, sebelum saya mulai materi kita kali ini, saya mau ada pantun ini ya. Ya, pantun ya. Jalan-jalan ke kota Medan ya. Sehingga sebentar di Danau Toba. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga sehat senantiasa. Ya, saya akan mulai presentasi kali ini. Materi kita mengenai prinsip kerja medan elektromagnetik. Mata kuliah medan elektromagnetik, dosen saya sendiri Subur Simanulang STMSI dari Prodi S1 Teknik Elektro, Universitas Dharma Agung. Ya, nampak Bu ya di layar ya? Bapak Ibu bisa lihat di layar ya? Iya, Bapak. Ya, oke. Jadi tujuan pembelajaran kita ada tiga. Tujuan pembelajaran kita ada tiga. Yang pertama itu mampu menjelaskan secara ringkas prinsip kerja medan elektromagnetik. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan penggunaan persamaan Maxwell, hukum Gauss, hukum induksi Faraday, dan hukum Ampere pada medan elektromagnetik. Yang ketiga, ini intinya ya, mampu menganalisis ya, prinsip kerja medan elektromagnetik pada transformator, induktor, motor listrik, dan generator listrik. Ya, sebelum saya mulai materi kita ada ini ya, brainstorming sedikit ya. Saya akan kirimkan linknya. Harap teman-teman bisa mengisi ini ya, Mentimeter ini. Ya, saya kirim ke grup WhatsApp, nanti teman-teman bisa menjawab masing-masing. Dari gambar ketiga ini, nomor berapakah yang termasuk memiliki prinsip kerja medan elektromagnetik? Ya, nanti teman-teman bisa menjawabnya di Mentimeter yang saya kirimkan tadi linknya. Saya kasih waktu 1 menit. Ya, oke, selesai. Ya, baik, dari jawaban teman-teman sekalian, ya hampir 50% yang menjawab benar ya. 50% lagi hampir mendekati benar. Ya, jadi dari ketiga ini nanti akan saya jelaskan ya. Dari tiga gambar ini nanti akan saya jelaskan mana-mana gambar ini yang memiliki prinsip kerja elektromagnetik. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebelum kita lanjutkan, ini ada toko ya. Toko daripada Bapak listrik ya, kalau disebut kita ini Bapak listrik, Michael Faraday. Michael Faraday ini adalah lahir dari keluarga miskin ya. Dari suatu di negara Inggris, 22 September 1791. Dia disebut Bapak listrik ya. Dulu kan Bapak listrik karena berkat usahanya dia menciptakan banyak teknologi yang banyak gunanya di bidang, khususnya di bidang elektromagnetik ya. Jadi apa yang bisa kita lihat dari tokoh ini? Kalau kita baca biografinya ya, tokoh ini dari keluarga miskin. Artinya siapapun kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, kondisi apapun kita pasti bisa mencapai apa yang kita cita-citakan jika kita kerja keras,
bekerja cerdas, berkolaborasi dengan orang lain, bekerja dengan tekun, sabar, jujur, ulet, dan lain sebagainya. Ya, ini sebagai apa kita ya, motivasi kita. Jika Michael Faraday bisa menemukan banyak teori-teori, banyak penemuan-penemuan tentang elektromagnetik, kita juga akan, mungkin ya setidaknya bisa mengikutinya ya, begitu. Ya, saya jelaskan sedikit mengenai medan elektromagnetik. Apa sih medan elektromagnetik itu? Medan elektromagnetik ini adalah sebuah medan, sebuah pusat ya, sebuah pusatnya yang terdiri dari dua medan vektor yang berhubungan, medan listrik dan medan magnet. Ketika dibilang medan elektromagnetik, medan tersebut dibayangkan mencakup seluruh ruang. Biasanya medan elektromagnetik ini hanya terbatas di sebuah daerah kecil di sekitar objek dalam ruang, ya. Jadi saya tekankan medan elektromagnetik ini hanya terbatas di sebuah daerah kecil di sekitar objek dalam ruang tadi. Objek tadi ya seperti gambar-gambar yang tadi. Nah ini di ruang kecil ini saja medan elektromagnetik itu bekerja. Oke, selanjutnya. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materi utama, ini mungkin anak-anak elektro ya, anak-anak mahasiswa apalagi sekarang udah semester 4 ya. Jadi kita pasti harus tahu lah apa itu medan listrik, apa itu medan magnet. Supaya kita tidak bingung untuk mengikuti materi selanjutnya ini. Yang pertama ada gambarnya, ini ada medan listrik ya. Medan listrik di sini adalah gaya listrik ya, yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya medan listrik adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif ya. Jadi jelas dari gambar ini ada gambar positif, ada gambar muatan negatif. Itulah medan listrik ya. Kalau medan magnet sendiri itu apa? Kalau medan magnet sendiri itu adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik. Arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Ya kita semua udah tahu ya dari SMA dulu mungkin ya, kita udah belajar tentang magnet ya. Sifat utama magnet ya, jika kutubnya sejenis dia akan tolak menolak ya. Jika kutub tidak sejenis atau berlawanan dia akan tarik menarik. Ya, seperti gambar ini bisa kita lihat. Kemudian selanjutnya kita ada persamaan Maxwell. Tapi untuk materi kali ini kita tidak membahas yang rumit-rumit lah ya. Persamaan Maxwell itu kan ada 4 persamaan yang mengikutinya ya. Banyak sekali integral, diferensial dan sebagainya, itu mungkin akan menghabiskan waktu sehingga mahasiswa tidak efektif untuk ini ya, melakukan misalnya analisis ataupun melakukan tugas di laboratorium kalau hanya mengerjakan tugas-tugas rumus-rumus yang rumit. Jadi saya kasih gambaran singkat. Persamaan Maxwell ini berhubungan dengan 4 hukum ya. Ya, ada 4 hukum yang berhubungan dengan persamaan Maxwell. Yang pertama itu ada hukum Gauss. Hukum Gauss ini menerangkan bagaimana muatan listrik dapat menciptakan dan mengubah medan listrik. Yang kedua, hukum Gauss bagi magnetisme. Hukum ini mencetuskan tidak seperti listrik, tidak berada partikel kutub utara atau kutub selatan. Namun kutub-kutub utara dan kutub-kutub selatan selalu saling sepasang gitu ya. Yang selanjutnya ada hukum induksi Faraday yang mendeskripsikan bagaimana mengubah medan magnet dapat menciptakan medan listrik. Yang terakhir itu ada hukum Ampere yang mencetuskan bagaimana medan magnet dapat ditingkatkan melalui melintasi 2 cara lewat arus listrik dan mengubah medan magnet tersebut. Ya, ini saya akan bagi tugas kelompoknya. Kebetulan kita ada 7 orang nih yang hadir ya. Dari 7 orang ini nanti saya akan bagi ya katakanlah 3 kelompok ya. Jadi satu kelompok ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Tugasnya sangat mudah. Ini saya kasih waktu nanti di kelas ini 20 menit ya. Itu tugas kelompok. Analisa lah. Coba lakukan analisis Anda mengenai prinsip kerja dari ketiga gambar ini. Nanti kelompok 1 udah saya bagi ya, nomor urut 1 dan 2 itu nanti akan membahas mengenai gambar di nomor 1. Untuk yang kelompok 2 itu nomor urut 3 dan 4. Itu ada di gambar nomor 2. Yang ketiga itu ada di gambar nomor 3, itu nomor urut 5, 6, dan 7. Ya ini kita diskusi aja nggak apa-apa ya, karena teman-teman sekalian apalagi jurusan teknik elektro udah sangat familiar ya. Saya rasa udah familiar lah dengan gambar ini ya. Yang pertama ini gambar apa ini? Ada yang tahu nih teman-teman? Ya benar ya, ini gambar transformator ya, atau sering kita sebut trafo ya. Ini gambar ini pasti kita familiar ya, karena ada di setiap rumah-rumah kita ini pasti ada trafo lah. Kita bicara secara umum saja, nggak usah yang rumit-rumit. Karena ini trafo ini semua orang pasti akan familiar dengan gambar ini. Yang kedua ini gambar apa ya?
Bapak Ibu. Ya teman-teman sekalian ya, benar. Benar ya, benar. Ya ini gambar ini juga sering kita jumpai ya di sekolah-sekolah ya, ataupun di rumah sakit, ataupun di gedung-gedung yang besar, di gedung pemerintahan. Jika apalagi sekarang ya, sering teman-teman ya di grup kita ini, aduh, aduh lagi mati lampu gitu ya, lagi mati lampu nggak bisa ngapa-ngapain. Jika kita tidak ada alat ini, ya kita akan nunggu hidup lampu. Apalagi kalau misalnya mati lampunya sampai 1 harian gitu ya, kita nggak bisa kerja apa-apa ini. Gimana caranya? Apa solusinya? Ya solusi yang mudah itu ya kita harus pakai ini lah. Genset, orang bilang genset ya, atau generator listrik dalam istilah kita di elektro ya. Ini sangat penting ya, sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya di rumah-rumah kita, tapi di juga perkantoran dan lain sebagainya. Yang ketiga ini gambar apa ya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ya benar ya, ya benar. Ya ini gambar ini ya, motor listrik ya. Motor listrik atau orang sering bilang sebut apa misalnya dinamo gitu ya. Ini sering juga dijumpai di rumah-rumah kita lah. Pokoknya kita nggak usah jauh-jauh kemana-mana, kita di rumah kita juga ada nih. Ini bekerja pada misalnya ya pada ini ya, kipas angin ya, mesin cuci, penyedot debu dan lain sebagainya. Ini alat ini sangat dibutuhkan ya. Ini namanya motor listrik ya. Ya teman-teman, 20 menit ya waktu yang saya kasih tadi. Semoga yang kerja kelompok tadi bisa menganalisis ya. Kenapa gambar-gambar ini ya ada memiliki prinsip kerja elektromagnetik. Jelaskan menurut pendapat kalian. Saya waktu 20 menit ya, selesai waktunya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini tadi ya tugas kelompok tadi ya. Ya, ini saya jelaskan sedikit mengenai prinsip kerjanya ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas kelompoknya tadi. Saya lihat sih rata-rata sudah mulai ini ya paham ya. Mungkin karena familiar lah dengan alat tersebut ya, sehingga kita bisa lah menganalisis kenapa gambar-gambar tersebut memiliki prinsip kerja elektromagnetik. Yang pertama transformator ya. Transformator atau sering kita sebut kalau di rumah-rumah kita itu trapo gitu ya. Kalau orang transformator bisa orang umum nggak ngerti ya. Kalau orang elektro seperti kita ini ya udah sangat familiar ya. Trapo gitu ya. Trapo ini adalah suatu alat listrik ya. Suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke tegangan yang lain. Jadi maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya menurunkan tegangan, misalnya tegangan AC ya dari 220 volt ke 120 volt atau 110 volt. Itu dibutuhkan trapo ya. Dan juga ada dua fungsi ya. Fungsi yang pertama tadi menurunkan tegangan. Yang kedua itu fungsi yang kedua adalah menaikkan tegangan. Nah, sebaliknya ya. Jadi dari tegangan 110 volt ampere misalnya, kita naikkan ke 220 volt. Itu bisa menggunakan trapo. Jadi trapo ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi pekerjaan kita di bidang elektro ya. Transformator atau trapo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja dengan arus bolak-balik. Jadi teman-teman sekalian kan udah tahu ya, apalagi kita yang elektro, jenis arus itu ada dua ya, ada arus searah, arus DC orang bilang, dan arus bolak-balik atau arus AC. Tapi sering juga kita bilang dalam kehidupan sehari-hari ada orang namanya AC/DC gitu ya. Sering kita lihat istilah itu ya, AC/DC ya. AC/DC itu udah ngerti semua lah kita itu apa itu. Bisa AC berarti bisa AC bisa DC, bisa masuk semua lah gitu. Nah, jadi kita tidak membahas mengenai AC/DC, tapi kita mengenai AC ya kali ini. Nah, jadi dalam transformator memegang peranan yang sangat penting dalam pendistribusian tenaga listrik ya. Transformator ini menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PLN hingga ratusan kilovolt yang begitu besar ya. Dari ratusan kilovolt itu bisa diturunkan menjadi 220 volt yang masuk ke rumah-rumah kita. Benar ya, teman-teman sekalian? Jadi arus tegangan di rumah-rumah kita itu biasanya 220 volt. Kenapa bisa sampai 220 volt di rumah kita? Karena sudah digunakan trapo tadi. Trapo tadi menurunkan tegangan yang besar dari kilovolt tadi dari PLN ke rumah-rumah kita menjadi 220 volt. Loh kok bisa begitu ya Pak? Ya iya. Jadi kalau misalnya kilovolt yang masuk ke rumah kita, apa yang terjadi? Tegangan tinggi yang luar biasa. Wah bahaya sekali Bapak Ibu ya. Mungkin kita udah bisa kena ini ya, kena stroke semua ya. Itulah sebabnya maka diperlukan trapo ya. Jadi transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik tadi, PLN ya, ke rumah-rumah masyarakat. Menjadi tegangan 220 volt. Induktor ya. Kita lihat gambar ini adalah induktor ya. Induktor ini sering kita jumpai juga, apalagi di rumah-rumah kita ya elektronika misalnya radio, kalau zaman dulu ada radio ya, ada televisi yang tabung gitu ya. Ataupun yang lain-lain itu ada induktor di dalamnya. Orang bilang induktor ini adalah sering bilang itu lilitan, koil, komponen elektronika pasif ya.
yang terdiri dari susunan lilitan kawat yang membentuk sebuah kumparan. Ya, bisa kita lihat dari sini ya gambarnya. Kita lanjutkan, ada generator listrik ya. Generator listrik ini sangat familiar, sangat dibutuhkan oleh kita di masyarakat. Orang bilang biasanya bahasa seharinya genset. Aduh, mati lampu pula ini, nggak ada genset. Gimana caranya nih? Ya harus beli genset. Kalau nggak ada genset gimana? Tunggulah hidup lampu. Kalau mati lampu 3 hari 3 malam gimana? Gawat kita. Nah, jadi elektro ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tidak ada genset, ya, apa yang terjadi? Gawat kita nggak bisa mengerjakan apa-apa. Jadi generator listrik ini adalah merupakan ini ya, suatu alat untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Ya. Jadi dari mekanis menjadi energi listrik. Itu disebut dengan generator listrik. Sedangkan motor listrik, kalau motor listrik kebalikannya ya. Motor listrik ini kan kita sering lihat di rumah-rumah kita, ada sanyo ya, mesin sanyo sering ya kita lihat ya. Mesin sanyo, mesin dan lain-lain lah banyak ya. Ini motor listrik ini adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jadi ini berbeda ya, perbedaan antara generator listrik dengan motor listrik adalah memang sangat kebalikannya gitu kita bilang. Kalau generator listrik dari mengubah energi mekanik menjadi listrik, kalau motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, kebalikannya seperti itu. Dan alat-alat ini sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Ada mau bertanya ya, teman-teman mahasiswa sekalian, kalau ada mau ditanyakan, karena pembahasan kita sangat seru ini kali ini ya, karena kita akan menganalisa ya, sejauh mana alat-alat komponen elektro ini mempunyai prinsip kerja elektromagnetik. Dan teman-teman mahasiswa sekalian, saya ingatkan juga, ya kita mulai hari ini ya, apalagi kita udah semester 4, kita harus familiar dengan komponen-komponen elektro ini. Misalnya, teman-teman di rumah disuruh menghidupkan ini, genset. Halo Budi, kamu kan anak elektro, coba kamu hidupkan genset ini. Bisa nggak? Kalau kita nggak bisa, apa kata orang tua kita atau tetangga teman-teman kita? Malu nggak? Malu ya. Jadi ya saya harap teman-teman mulai hari ini familiar dengan alat elektro yang ada di tampilan kita hari ini, materi kita hari ini, khususnya generator listrik, motor listrik, induktor, transformator, dan lain sebagainya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas dari materi yang saya sampaikan, teman-teman ya saya terbuka ya, kita bisa sharing lewat chat WhatsApp ya, chat WhatsApp atau telepon nggak apa-apa, kita standby. Karena ini sangat dibutuhkan ya. Nanti kita akan masuk ke lab ya, laboratorium elektro. Apalagi kita udah semester 4 ya. Mungkin nanti akan ada apa ya, mata kuliah lab ya, masuk ke lab. Kalian harus sudah familiar dengan alat-alat ini, menggunakannya, cara menggunakannya, prinsip kerjanya, dan lain sebagainya. Jangan sampai teman-teman tidak memahami prinsip kerja dari ini semua, akibatnya akan fatal ya, apalagi di lab ya. Bisa terjadi kebakaran, bisa terjadi ya yang sangat inilah ya, hal-hal yang fatal gitu apabila teman-teman tidak menguasai ini semua. Jadi itu sebabnya saya menghimbau ya teman-teman mulai familiar lah ya, mulai familiar dengan alat ini, mulai sering-sering lah ngotak-ngatik ya, nggak apa-apa ya. Apalagi tanah elektro ya, kita kotak-katik, barang yang bagus kita rusakin. Itulah awal-awal saya dulu kuliah ya. Itu saya beli barang yang baru, saya rusakin gitu. Kenapa kita rusakin? Supaya tahu kita bisa memperbaikinya kembali. Kalau kita takut-takut, apa yang terjadi? Nggak akan pernah pandai. Saya sendiri pernah ini ya, hampir kesetrum listrik ya, nggak apa-apa, coba-coba saja. Kita anak elektro itu nggak usah takut, kita coba-coba aja. Mau kesetrum, mau apa itu, yang penting kita harus belajar dulu materinya. Kita harus menguasai materinya. Begitu ya. Ya ini ada tugas individu juga ya. Ada yang mau bertanya ya? Siti Iya, Pak. Mia Saro ya, silakan ya. Silakan. Iya, iya, Silakan. Pak. Ya. Punten ini mau nanya, Pak. Ya. Sekiranya kalau ada kejadian kena apa kena listrik tadi untuk mengurangi efeknya itu kita ada pencegahan nggak ya, Pak ya? Supaya jangan sampai kesetrum listrik gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti Mia Saro ya. Bagus sekali pertanyaannya. Di semester 4 kita memang harus sedikit banyak harus menguasai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, dari PLN sendiri ya itu sudah membuat safety ya. Safety artinya keamanan ya, keamanan yang sudah diuji bertahun-tahun. Kalau zaman dulu, kita sering dengar ya orang kesetrum listrik meninggal, orang kesetrum listrik ada teman yang menolong meninggal gitu. Kalau zaman sekarang enggak lagi Bu. Zaman sekarang itu ya PLN sudah memberikan safety, artinya perangkat listrik ada di rumah kita nggak akan serta-merta bisa kesetrum gitu saja, karena dia sifatnya sekarang udah mendorong ya,
bukan menarik lagi. Kalau menarik, makanya kita akan bisa kena strum listrik, nyangkut di listrik atau apa segala macam. Kalau sekarang kita kedorong, maka sering kita tersentak gitu kalau ada kena apa listrik gitu ya. Jadi sekarang PLN sudah memberikan safety gitu. Terima kasih, jawabannya cukup bagus Bu ya. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya sih. Ada materi yang sangat penting untuk hal itu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Sangat tertarik sih kita, sangat menarik sih materi ini. Karena apalagi kalau kita di laboratorium ya, itu kita menyala-nyala kita. Belajarnya menyala-nyala, kita pengen tahu, mau cepet tahu gitu ya. Kita mau, apalagi kita punya cita-cita mau kerja di PLN gitu ya. Kita harus menguasai semua gitu. Nggak apa-apa, coba-coba kita mau kesetrum dikit itu biasa. Apalagi saya udah sering kena setrum-setrum dikit itu biasa ya. Merusak alat-alat elektronika, merusak TV, merusak radio itu udah sering. Nggak apa-apa, akhirnya kita bisa menemukan solusi dari yang kita lakukan. Jadi kita perlu analisa. Jadi anak-anak elektro perlu menganalisa lebih banyak tentang komponen-komponen elektronika. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau nggak ada lagi nanti kita bisa diskusi di grup WhatsApp ya. Di materi selanjutnya juga kita akan ketemu. Ini ada tugas individu ya teman-teman ya. Tugas individu ini dikerjakan masing-masing ya. Yang pertama, jelaskan secara ringkas prinsip kerja medan elektromagnetik. Yang kedua, jelaskan penggunaan persamaan Maxwell, hukum Gauss, hukum induksi Faraday, hukum Ampere pada medan elektromagnetik. Yang terakhir, berikan analisis Anda sendiri ya, mengenai prinsip kerja medan elektronika pada transformator, induktor, motor listrik, dan generator listrik. Ya, ini ada referensi ya, daftar pustaka bisa teman-teman baca ya. Sangat bagus ya, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dari buku ini. Ya, sebelum saya akhiri, saya ada pantun lagi ya, pantun penutup ini, tidak apa-apa ya. Jalan-jalan ke kota Medan lagi nih ya, sorry ya, soalnya kita dari Medan ini. Jalan-jalan ke kota Medan ya, jangan lupa makan durian gitu. Materi kita cukup sekian, sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Subur, pas waktunya ya, tepat di 20 menit. Ya, langsung saja kepada Prof. Darwan, dipersilahkan Prof untuk memberikan masukan ataupun komentar. Baik, komentar saya sedikit saja. Ini sayangnya bagus karena memang materinya ini materi bagus gitu. Apalagi Ya, Bapak yang ngerti misal listrik, jadi Terima kasih. gambar terbentuk dengan sendirinya. Tapi pesan saya sepanjang menyangkut narasi kalau bisa hurufnya agak diperbesar. Siap, Bro. Siap. Ya, tapi juga ini tergantung dengan kondisi kelasnya. Makin besar kelas maka makin besar ukuran hurufnya. Siap, Bro. Komentar kedua, apakah materi semacam ini akan disajikan di ruangan kelas secara terpisah atau akan menjadi bagian integral dari kegiatan di lab gitu. Mengapa begitu? Karena mahasiswa itu lebih mudah menyerap apa yang dia lakukan ketimbang dia apa yang dia lihat dan dia dengar. Nah, kalau ini menjadi bagian dari aktivitas langsung di ruang laboratorium mungkin akan lebih mengena begitu ya. Artinya penjelasan langsung sekaligus disertai dengan kegiatan praktek di laboratorium. Tapi kalau memang aturannya ini memang terpisah sehingga apa-apa begitu ya. Saya kira seperti itu komentar Bro. saya. Terima kasih, Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Ya, baik. Terima kasih Prof. Darwan. Kita lanjutkan Bapak Ibu untuk yang